Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu-d-din, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdahu. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Nyaman pesan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wasubhanallahi bukratahi al-azimi wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun.
لا إله إلا الله وحده صادق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama keluarga, bersama kaum kerabat dan handai tolan sekalian dalam rangka bertawadu, dalam rangka bermunajat dan bersyukur kepada Allah atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini, pada hari yang agung, pada hari Adha, kita mengucapkan takbir sebagai tanda syukur, sebagai tanda pengabdian untuk mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama Dewan Kemakmuran Masjid At-Taubah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi para jamaah sekalian dalam pelaksanaan salat Idul Adha pada pagi ini dan pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang akan kita laksanakan esok hari, yaitu pada hari Ahad. Sampai hari ini DKM Masjid At-Taubah telah mengumpulkan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi dan 30 ekor kambing atau domba. Dan kami DKM At-Taubah masih menerima titipan hewan kurban dari para jamaah sekalian sampai pada besok hari, pada pagi hari, pada saat hari pemotongan. Untuk itu, kepada para jamaah sekalian, apabila yang masih ingin berkenan untuk menitipkan hewan kurbannya kepada DKM At-Taubah, kami persilahkan untuk datang ke masjid dan menemui bagian penerimaan. Karena pemotongan akan kita lakukan esok hari pada hari Ahad, sehingga penerimaan hewan kurban masih berjalan sampai hari ini. Pemotongan hewan kurban yang akan kami laksanakan esok hari dimulai pada pukul 8.30 dan insya Allah hasil daging pemotongan hewan kurban akan kami distribusikan kepada para mustahik, demikian pula kepada para warga di sekitar Masjid At-Taubah. Sekali lagi, atas nama Dewan Kemakmuran Masjid At-Taubah, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan titipan hewan kurban yang diberikan kepada kami dan atas terlaksananya pelaksanaan sholat Aid ini. Dan atas nama pribadi serta nama DKM, saya mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan pelaksanaan sholat ini dan pelaksanaan pemotongan hewan kurban esok hari. Saya kira itu saja sambutan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas
ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap memperingati Idul Adha kita selalu diingatkan dengan kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah yang sangat heroik, sebuah pengorbanan yang mana pengorbanan itu kemudian diabadikan di dalam Al-Quran dan dijadikan sebagai sebuah pelajaran. Maka pada kesempatan kali ini marilah bersama-sama kita mengambil ibrah, kita mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yaitu darsun fit ta'limi fit tadhiyah, pelajaran dan pendidikan tentang sebuah pengorbanan, sebuah pengorbanan yang dikenang oleh umat manusia sepanjang masa. Apakah ada di antara kita yang membayangkan bagaimana pengorbanan beliau, pengorbanan Nabi Ibrahim beserta keluarganya? Coba kita bayangkan, lebih dari 4000 tahun yang lalu, 3 manusia agung berjalan sepanjang 2000 km dari Syam ke Jazirah Andalus, yang oleh Al-Quran disebut sebagai biwadin ghairi dzar'in, yaitu suatu lembah yang tidak ditumbuhi oleh tanaman. Episode ini kemudian terekam dalam Al-Quran di dalam surat Ibrahim ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ini askatu min dzurriyyati, Rabbana ini askatu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah membawa sebagian dari keturunanku untuk tinggal di sebuah lembah yang tidak tertumbuhi tanaman apapun. Ya Rabb, ya Tuhan, hal ini kami lakukan agar mereka mendirikan sholat. Maka penuhilah hati sebagian manusia untuk cinta kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang berbahagia, pengorbanan demi pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim beserta keluarganya, kemudian puncak pengorbanan itu ketika Ibrahim harus mengorbankan anak tercintanya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan sejarah pembelahan ketika Ibrahim berhasil melewati ujian demi ujian, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberinya gelar kasih Allah atau Khalilullah. Malaikat bertanya, ya Allah, kenapa Ibrahim yang dipilih, padahal dia adalah manusia yang disibukkan dengan kekayaannya? Allah kemudian menjawab, jangan lihat lahiriahnya, tapi lihat hati dan amaliyahnya. Malaikat kemudian dipersilakan oleh Allah untuk menguji sampai sejauh mana keimanan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuat dia lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan akhirnya Nabi Ibrahim pun mau mengorbankan anak tercintanya yaitu Nabi Ismail, walaupun kemudian diganti dengan seekor domba. Di dalam kitab Miskatul Anwar disebutkan kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau memiliki 1000 ekor domba, 300 lembu, 100 unta, 12.000 ekor ternak. Suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Wahai Ibrahim, milik siapakah ternak sebanyak ini?" Dengan senyum Nabi Ibrahim kemudian menjawab, "Ini semua adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini masih menjadi milikku. Sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka aku serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan ternak, bila Allah minta anak kesayanganku yaitu Ismail pun pasti akan aku serahkan." Di dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan bahwa pernyataan inilah yang kemudian menjadi dasar diujinya Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah keteladanan Nabi Ibrahim memberikan pelajaran kepada kita bahwa pengorbanan pasti akan selalu melahirkan keberkahan. Pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hartanya semakin berlimpah dan berkah. Nabi Ibrahim menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mendapatkan gelar Khalilullah, jadi kekasih Allah. Nabi Ibrahim sebagai imam, sebagai Abul Anbiya, diberikan sebutan Hanif dan diberikan oleh Allah kekayaan yang sangat berlimpah. Pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya kemudian hari ini bisa kita saksikan betapa Mekah menjadi pusat ibadah umat Islam di seluruh dunia. Zam-zam selalu mengalir hingga hari ini, dan puncak keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim adalah keturunannya lahir seorang manusia agung, seorang manusia mulia yang bernama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-Quran membeberkan kepada kita betapa manusia-manusia agung yang mengukir sejarah mereka karena banyak melakukan sebuah pengorbanan yang sangat besar. Kita lihat misalnya bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh putra Nabi Adam yang bernama Habil. Ketika Habil dan Qabil sama-sama diuji untuk melakukan sebuah pengorbanan, maka kemudian Habillah yang muncul sebagai pemenang. Kemudian kita lihat bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh ibunya Nabi Musa ketika dia merelakan anak tercintanya yaitu Nabi Musa harus dilarutkan di atas sungai. Mana pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, beliau menghabiskan
mudanya di sumur yang sempit, dan beliau ketika Nabi Yusuf dalam penjara. Kemudian kita lihat alaihissalam tahun berdakwah mana pengorbanan oleh muda yang bernama dua hari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga katakan dalam sebuah hikayat seandainya telah dengan hijrah harus dalam ada pengorbanan yang mereka dikirim sampai ke Nusantara, bahkan dikatakan dalam sebuah hikayat yang mana itu tidak dicantumkan dalam sejarah, bahwa yang namanya Ja'far bin Abi Thalib itu pernah dakwah di daerah Pantura. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu sudah sampai di daerah Garut dan sekitarnya. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas beserta pasukannya sampai ke Nusantara, bahkan kemudian berakhir di Kuantu, Cina Selatan, dan dimakamkan di sana. Hari ini barangkali kita masih menyembah patung seandainya tidak ada pengorbanan yang dilakukan oleh Wali Sembilan, Wali Songo. Siap kehilangan nyawa, mereka harus berhadapan dengan dua kekuatan besar, yaitu Majapahit dan Pajajaran. Siapa yang tidak mengingkari, siapa yang mengingkari keislaman Sultan Hasanuddin? Siapa yang mengingkari keislaman Pangeran Diponegoro dan Imam Bonjol? Bahkan Sisingamangaraja dari Batak dan Patimura, mereka berdua sebenarnya Muslim dan mereka sebenarnya adalah pahlawan Islam, hanya saja tidak dicatat dalam sejarah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pengorbanan selain melahirkan kefahaman, selain melahirkan keberkahan, juga akan melahirkan kefahaman. Hari ini banyak di antara kita umat Islam yang tidak paham, banyak umat Islam yang tahu, banyak orang Islam yang pandai, banyak orang Islam yang alim, tetapi belum diberi pahaman oleh Allah. Hari ini banyak di antara kita umat Islam yang tahu bahwa sholat berjamaah itu pahalanya 27, tetapi masih banyak di antara kita umat Islam yang lebih memilih sholat fardu di rumahnya masing-masing. Banyak di antara kita umat Islam yang tahu bagaimana besarnya pahala apabila membaca Al-Quran, tetapi malah
lebih gemar membaca Quran kemudian meninggalkan Al-Quran. Hari ini banyak di antara kita umat Islam yang tahu tentang fadilah sedekah, tetapi banyak di antara kita umat Islam hari ini yang tidak paham bahwa sedekah itu akan melahirkan keberkahan. Maka dengan meningkatkan pengorbanan, maka juga akan meningkat kefahaman seseorang. Ada sebuah ungkapan yang sangat menarik. Banyak berkorban, banyak faham. Sedikit berkorban, sedikit faham. Tidak berkorban, tidak faham. Salah berkorban, salah faham. Dan tidak mau berkorban akan menjadi korban. Dan untuk memahami agama ini, kita harus meningkatkan sebuah korban. Sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'in, la yufhamu bika wa la tidak yufhamu bikin nabi. Apa yang hanya dipahami dengan membaca perkataan Nabi. Akan tetapi agama ini baru bisa dipahami dengan cara pengorbanan Nabi, pengorbanan yang telah dilakukan, pengorbanan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah berkorban? Hari demi hari Rasulullah senantiasa risau dan berpikir kepada umatnya, bagaimana semua umatnya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar hidup kita bahagia, agar hidup kita ini berkah, maka marilah bersama kita meningkatkan pengorbanan seperti yang dicontohkan, seperti pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim beserta keluarganya, seperti pengorbanan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan untuk menutup khutbah yang pertama ini, Khatib ingin menyampaikan pesan yang pernah disampaikan oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Amul Hasan. Beliau mengatakan, sibukkan dirimu untuk urusan agama, sebab kalau tidak engkau pun pasti akan sibuk, tapi bukan untuk urusan agama. Pesan yang kedua, gunakan waktumu untuk berjuang memperjuangkan agama, sebab kalau tidak waktumu pun pasti akan habis, tapi bukan untuk berjuang agama. Pesan yang ketiga, habiskan hartamu untuk agama, sebab kalau tidak hartamu pun pasti akan habis, tapi bukan untuk memperjuangkan agama. Dan kemudian pesan yang keempat, matilah engkau, matilah dirimu dalam rangka sedang berjuang agama, sebab kalau tidak engkau pun pasti akan mati, tapi tidak sedang memperjuangkan agama. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan hal ini adalah menjadi starting point bagi kita, bagaimana kita mampu mencontoh, meneladani apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kehidupan kita lebih bahagia dan lebih berkah. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa khalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah. Kita tundukkan kepala kita pejamkan sedikit mata kita berdoa dengan khusyuk. Mudah-mudahan hari ini adalah menjadi titik awal perubahan pada diri kita. Mudah-mudahan hidup kita akan semakin bahagia. Mudah-mudahan hidup kita akan semakin berkah dan semua hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana dunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Ampuni kami ya Allah, dosa yang kami lakukan dengan sengaja dengan tidak sengaja, amin. Dosa yang kami lakukan terang-terangan dan dosa yang kami lakukan secara tersembunyi. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami. Kasihlah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami pada waktu kecil. Ya Allah, yang Maha Ampun, ampuni dosa orang tua kami. Jadikan hati mereka terhibur dengan akhlak kami ya Allah. Ya Allah, setelah ayah kami tiada, ingin rasanya kami memeluknya, mencium tangannya dan bersimpuh di hadapannya. Masih segar dalam ingatan kami, ayah kami mencari pinjaman untuk biaya pendidikan. Ayah kami bekerja siang dan malam, tidak pernah mengenal lelah di dalam mencari nafkah. Di tengah terik panasnya matahari, di tengah derasnya hujan. Karena orang tua kami ingin melihat kami sebagai anak-anaknya menjadi anak yang sukses, berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Ya Allah, seandainya waktu bisa berputar, kami ingin melakukan yang terbaik untuk ibu kami. Maafkan kami ibu atas tetesan air matamu yang telah membasah karena sikap kami yang kadang membuatmu kecewa. Maafkan kami itu bila kami tidak maksimal merawatmu pada saat engkau terbaring sakit di rumah yang menyebabkan engkau meninggalkan kami semua ala-alanya. Maafkan kami ibu, kami tidak berada di sampingmu ketika pada saat detik-detik sakaratul maut, ketika nafasmu yang terakhir. Ayah, bunda, maafkan kami
Sampai engkau berdua meninggalkan kami belum bisa membalas kebaikan, belum bisa membalas kebaikan ayah dan bunda. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami sebagai pemimpin, ya Allah, sebagai panutan, sebagai suri tauladan, sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadikan anak istri kami sebagai penyucuk mata dan penerang jiwa. Ya Allah, jadikan istri kami istri yang salehah, ya Allah, berbakti kepada, taat kepada suaminya, ya Allah. Jadikan kami sebagai suami yang bertanggung jawab memperhatikan kebutuhan anak-anaknya, ya Allah, terutama kebutuhan agama. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, ada di antara anak kami yang hafal Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, ada di antara anak kami yang mau melanjutkan perjuangan menegakkan agama, ya Allah. Ya Allah, kami sadar, ya Allah, lambat atau cepat pasti kami akan kembali kepadamu, ya Allah. Pada saat malaikat maut menjemput kami, bantulah kami, ya Allah, agar kami meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Izinkan kematian kami, ya Allah, kematian yang terindah, dengan bekal yang cukup, dan izinkan kami pulang ke hadirat-Mu, ya Allah, dengan membawa ridho-Mu. Ya Allah, saudara-saudara kami yang hari ini berangkat haji, jadikan mereka haji yang mabrur, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, suatu saat nanti kami pun menyusul ke sana, ya Allah. Kami ingin ziarah ke makam kekasih-Mu. Berikan kesempatan dan kemudahan kepada kami agar bisa memberangkatkan haji kedua orang tua kami yang masih hidup, ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami, ya Allah, untuk bisa naik haji untuk kesekian kalinya, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, agar kami diberi pemimpin yang adil, ya Allah. Amin. Kami mohon kepadamu, ya Allah, suatu saat nanti kami diberi pemimpin yang adil, ya Allah. Pemimpin yang bisa merasakan kebutuhan umat Islam, pemimpin yang mau memperjuangkan kebutuhan umat Islam, ya Allah. Kami rindu pemimpin yang adil, ya Allah, pemimpin yang amanah. Kami mohon kepada, ya Allah, jadikan negeri ini baldatun warabun khafur, di mana laki-lakinya mau menegakkan agama bersama-sama makmur, wanitanya mau menuntut anak-anaknya saleh dan salehah. Wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut. Wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afaid al hisab, ya Allah. Berikan curahan rahmat-Mu kepada kami, ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang pernah kami zalimi, ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang pernah kami sakiti, ya Allah. Ampuni dosa orang yang pernah kami lukai, ya Allah. Allahumma yasir lana inda huruji rohina binudhi la ilaha illallah
Mudahkanlah kami ya Allah ketika roh ini keluar dari jasad kami dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Allahumma yassir lana indah huruji ruhina bi kalami la ilaha illallah. Ya Allah, mudahkanlah kami ketika roh ini keluar dari jasad kami dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Allahumma yassir lana indah huruji ruhina bi qawli la ilaha illallah. Ya Allah, mudahkanlah kami ketika roh ini keluar dari jasad kami dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.